Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Valeri Damia dari Fakultas Ekonomi, jurusan Perbankan Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensosialisasikan prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Sudah lebih dari 1 tahun, pandemi COVID-19 menyerang penduduk dunia, khususnya di Indonesia sendiri, mengalami perkembangan penyebaran yang sangat pesat. Pemerintah sendiri sangat kewalahan menangani pandemi dan terhambatnya pemulihan ekonomi. Saat ini terdapat 5 varian of concern (VOC), varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di dunia, yakni virus varian Inggris, varian Afrika Selatan, varian India, varian Brazil, dan varian California. Suatu varian disebut VOC jika sudah terbukti secara penelitian ada 1 atau lebih 3 efek yang dikhawatirkan, yakni lebih mudah menular, lebih mematikan, dan membuat efektivitas vaksin berkurang. Varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di Indonesia, baik dari kasus impor maupun transmisi lokal, yakni varian dari Inggris, Afrika Selatan, dan dari India. Upaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidak mudah, namun beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang telah menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di negeri kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Protokol kesehatan 5M terdiri dari: yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19 itu. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau membersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau yang sering dikenal dengan WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukannya orang sehat. Namun, virus corona jenis ini benar-benar baru, sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergilirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan. Di beberapa negara, Amerika Serikat, Center of Disease Control and Prevention atau sering disebut dengan CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan. Yang pertama, terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19. Yang ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Yang keempat, ruangan sempit. Yang kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI. Protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, dan bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berubah pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Yang keempat, menjauhi kerumunan.
Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dapat mengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksin dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurun angka kematian. Pentingnya vaksinasi. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini. Vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksin bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksin, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakup vaksinasi tidak dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau yang sering disebut dengan herd immunity. Selain itu, vaksin COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksin COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok atau sering disebut dengan herd immunity, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu dengan double mask dan masker medis dilapisi bagian luar dengan masker kain agar menutup rongga dan masker medis tersebut. Menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Alasan mengapa vaksin COVID-19 sangat penting. Vaksin atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksin COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Mari bersama-sama kita sukseskan program vaksinasi yang diberikan pemerintah selagi masih diberikan secara gratis agar tumbuh kekebalan kelompok atau yang sering disebut dengan herd immunity agar kita tidak terjangkit dan pandemi ini segera berakhir. Sekian dari saya tentang informasi prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau kesalahan dalam penyampaian informasi, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya dimiliki Tuhan semata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan.